Pertama-tama menyikat gigi itu apa sih gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Lucilia Nurteta, selaku dokter gigi di UKS SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai pengetahuan menyikat gigi yang baik dan benar. Pertama-tama menyikat gigi itu apa sih gitu? Menyikat gigi itu sebenarnya bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang tertinggal atau menempel pada gigi. Karena kebiasaan sikat gigi ini sudah menjadi rutinitas sehari-hari, maka kalau tidak kita lakukan dengan baik dan benar, walaupun kita menyikat gigi satu hari sebanyak 5 kali, belum tentu dapat membersihkan gigi dengan maksimal ataupun mencegah gigi dari penyakit seperti lubang gigi. Untuk menyikat gigi yang baik dan benar, kita harus tahu poin-poin pentingnya. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan juga harus benar. Sikat gigi utama. Sikat gigi yang baik itu yang bagaimana? Sikat gigi harus kita pilih sesuai dengan kondisi rongga mulut kita. Karena sikat gigi yang tidak sesuai dengan rongga mulut tidak dapat membersihkan dengan baik. Kalau rongga mulut orang dewasa dan anak-anak digunakan sikat gigi yang sama, tentunya tidak dapat bekerja secara optimal. Kalau sikat gigi anak-anak harus disesuaikan dengan kondisi anak-anak. Kalau rongga mulutnya walaupun sama-sama anak-anak, tentunya usia juga menentukan. Misalnya usia di bawah 3 tahun digunakan sikat gigi dengan kepala yang sangat kecil, karena selain rongga mulut kecil, jumlah gigi juga lebih sedikit dibandingkan dengan usia yang lebih tinggi. Jadi harus diperhatikan keadaan rongga mulut masing-masing orang. Kemudian setelah ukuran sikat gigi, apa yang harus diperhatikan kembali? Yang harus diperhatikan adalah bulu sikat. Harap dipilih bulu sikat yang lembut sehingga tidak akan melukai gusi maupun mengikis gigi, sehingga lapisan permukaan terluar gigi menjadi lebih rentan untuk terkena penyakit gigi. Kemudian setelah bulu sikat yang halus dan lembut, apa yang harus diperhatikan? Yaitu tangkai sikat gigi. Tangkai sikat gigi harus diperhatikan karena ini membuat kita mudah untuk mengaplikasikan pasta gigi di dalam rongga mulut. Kalau tangkainya lengkung begini, tentunya tidak akan dapat menjangkau area gigi-gigi yang paling belakang. Jadi diharapkan memilih sikat gigi dengan tangkai yang lurus. Selain itu, setelah pemilihan, bagaimana kita menyimpan sikat gigi yang benar? Menyimpan sikat gigi yang benar setelah pemakaian harus dibersihkan. Karena setelah pemakaian biasanya akan terselip sisa-sisa makanan di dalam bulu-bulu sikat. Nah, itu harus dibersihkan di bawah air mengalir atau dengan semprotan air. Setelah bersih, sikat gigi diletakkan di tempat yang kering, karena tempat yang lembab akan memacu pertumbuhan bakteri. Setelah itu, sikat gigi tidak boleh digunakan bergantian walaupun dengan anggota keluarga, karena kuman dan bakteri di dalam rongga mulut masing-masing orang itu berbeda. Dikhawatirkan akan menyebabkan adanya penularan suatu penyakit dari penggunaan sikat gigi bersama. Selain tidak boleh digunakan bersama, sikat gigi juga harus rutin diganti. Secara teori, sikat gigi harus rutin diganti selama 3 bulan. Karena apa? Jika sikat gigi sudah seperti ini, sudah tidak layak untuk digunakan. Jadi bulu-bulunya sudah megar. Ini akan sangat beresiko melukai gusi dan menimbulkan terjadinya sariawan atau perlekatan antara
gusi dengan gigi di area leher gigi akan longgar sehingga gigi dapat nantinya akan goyah dan lepas dari kantong gigi. Kemudian setelah sikat gigi, apa yang harus diperhatikan lagi adalah pasta gigi. Pasta gigi yang kita gunakan tidak berfokus pada satu merek, melainkan adalah dengan adanya fluoride aktif yang terkandung di dalam pasta gigi. Jadi merek apa saja boleh digunakan, yang penting mengandung fluoride aktif. Aplikatifnya bagaimana? Untuk anak dengan gigi pertama hingga usia 3 tahun, itu sebaiknya diaplikasikan sebesar biji beras. Biji beras, karena jika berlebih akan dapat menyebabkan yang namanya fluorosis atau kelebihan fluor pada gigi anak. Hal ini tentunya akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan gigi. Selain itu juga estetis tidak baik karena jika gigi anak fluorosis akan ada bercak-bercak putih di area permukaan gigi. Di area permukaan gigi akan timbul bercak-bercak putih. Kemudian untuk usia lebih dari 3 tahun hingga 6 tahun, aplikatifkan pasta gigi sebesar biji jagung. Biji jagung tidak boleh lebih dari biji jagung karena dikhawatirkan kelebihan itu tadi. Setelah usia 6 tahun ke atas bisa diaplikatifkan sebesar biji kacang. Jadi tidak diaplikatifkan sepanjang bulu sikat. Ini salah, sangat salah. Tidak disarankan untuk melakukan sikat gigi dengan pasta gigi sebanyak ini. Jadi sebesar biji kacang saja kalau untuk orang dewasa. Kemudian selain sikat gigi dan pasta gigi, kita juga harus memperhatikan durasi menyikat gigi. Durasi menyikat gigi yang baik adalah kurang lebih 2 menit. Kenapa harus kurang lebih dari 2 menit? Itu diharapkan pasta gigi yang mengandung fluoride ini fluornya dapat bekerja di permukaan gigi secara optimal jika kita menyikat gigi selama 2 menit. Kemudian selain durasi, kita juga harus memperhatikan waktu menyikat gigi yang baik dan benar. Waktu yang baik adalah karena tujuannya membersihkan sisa-sisa makanan yang tertinggal. Tentunya yang baik adalah saat kita selesai makan. Jadi makan, ada sisa makanan yang tertinggal, kemudian kita sikat gigi. Tapi pada saat kita selesai makan, rongga mulut itu dalam keadaan yang sangat asam. Kalau kita tetap memaksa melakukan sikat gigi, dikhawatirkan lapisan terluar dari permukaan gigi itu akan terkikis dengan kita menyikat gigi. Hasil sikat gigi tidak bermanfaat, melainkan akan merugikan kita. Lalu waktu yang tepat kapan? Kita beri jeda dari saat setelah makan hingga menyikat gigi, kita beri waktu sekitar 30 menit. Diharapkan dengan 30 menit kondisi rongga mulut sudah netral, tidak asam lagi. Jadi kita bisa melakukan sikat gigi pada saat itu. Kemudian selain waktu, durasi, teknik menyikat gigi bagaimana? Teknik menyikat gigi yang tidak merusak perlekatan dari gigi dan gusi, serta tidak sampai melukai area gusi di dalam mulut, juga tidak menyebabkan abrasif di gigi. Itu dapat kita lakukan dengan cara, saya nggak bahas teori, tapi saya bahas aplikatif yang sudah dimodif dari teori-teori menyikat gigi. Yang pertama untuk gigi depan, letakkan posisi gigi 45 derajat dari sumbu gigi. Jadi ini tidak akan melukai jaringan yang ada di sekitar leher gigi. Letakkan, arahkan dengan patokan merah ke putih. Merah itu gusi, putih itu untuk gigi. Jadi arahkan ke bawah untuk setiap permukaan gigi depan. Nah,
Begitu pula dengan gigi yang bawah, arahnya juga panduannya tetap merah dan putih. Jadi dari gusi ke atas. Sama untuk seluruh permukaan gigi yang di depan. Ini untuk gigi depan. Lalu bagaimana dengan area gigi yang belakang? Area gigi yang belakang tentunya akan susah kalau digunakan naik turun. Jadi boleh digunakan teknik roll. Ini tetap diletakkan 45 derajat dari sumbu gigi. Kemudian diputar. Diputar. Diulangi lagi, diputar, diputar, diputar hingga seluruh area permukaan gigi yang berada di samping atau yang berdekatan dengan pipi itu terbersihkan secara maksimal. Kenapa harus diputar? Karena kalau kita gunakan teknik mendorong ke dalam dan keluar begini, tentunya tekanannya akan lebih kuat. Dan ini selain mengabrasif permukaan gigi, juga nanti dapat merusak area perlekatan gusi dan gigi yang kita sebut leher gigi ini. Kalau ini sampai rusak, gigi nanti dapat terlihat lebih panjang karena akar gigi terlihat. Nah, hal itu lama-kelamaan akan dapat menyebabkan giginya goyah. Sama halnya dengan sisi samping yang bagian sebelah sini. Jadi, semua tekniknya dengan memutar kalau yang bagian samping, yang bagian depan dengan teknik sesuai panduan merah putih. Tidak hanya permukaan yang luar saja yang perlu disikat, tapi bagian dalam permukaan gigi juga harus disikat. Bagaimana caranya? Untuk yang permukaan kunyah, yang bagian atas gigi, boleh dilakukan gerakan mendorong ke dalam dan keluar. Ke dalam dan keluar. Sama, bagian yang sisi yang ini juga ke dalam, keluar. Ke dalam, keluar. Lalu bagaimana dengan permukaan yang ada di belakang dari gigi yang berada di sisi depan? Itu boleh dicungkil keluar begini. Oke, yang atas juga sama, bagian samping juga begitu. Dilakukan secara kontinu. Yang harus diingat adalah menyikat gigi harus dilakukan secara perlahan-lahan dan kontinu. Karena kita sedang menyikat gigi, tidak sedang menyikat lantai. Oke, teknik menyikat gigi saya rasa cukup sampai di sini. Semoga informasi yang saya berikan hari ini dapat membantu memperbaiki cara menyikat gigi kita. Dengan memperbaiki menjadi baik dan benar, diharapkan tindakan preventif ini akan mengurangi terjadinya penyakit-penyakit gigi seperti lubang gigi. Karena jika sisa makanan tidak dibersihkan, tentunya kita akan memberi produk makanan kepada bakteri yang nantinya bakteri akan menghasilkan produk berupa asam. Itu nanti yang akan mengikis lapisan luar dari gigi kita yang menyebabkan awal dari timbulnya masalah gigi berupa lubang gigi. Jadi diharapkan dengan sikat gigi yang baik dan benar kita mampu untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit gigi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.